Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Jauza Zahiroh dari kelas D, semester 4, Prodi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dalam video ini saya bermaksud ingin menyampaikan informasi kesehatan, dan juga video ini bermaksud untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan maternitas 2. Persingkat waktu, mari kita langsung saja masuk dalam materinya. 280 FM, broadcaster hits masa kini. Ya, listeners and viewers 280 FM yang masih bersama kami di sini, seperti yang bisa kalian saksikan, saya sekarang sedang memakai jas lab ya. Itu artinya saya akan memberikan informasi tentang kesehatan beberapa menit mendatang. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada listeners and viewers yang sedang mendengarkan dan menonton video ini. Untuk menyingkat waktu, kita langsung saja bahas tentang informasinya ya. Adapun topik hari ini yaitu penyakit kanker payudara. Tetapi sebelumnya saya ingin memberikan beberapa contoh kasus tentang artis terkenal yang memiliki resiko dan juga pernah mengidap penyakit kanker payudara. Adapun yang pertama itu ada dari artis luar negeri perempuan yang sangat terkenal dan sepertinya semua orang tahu, yaitu Angelina Jolie. Pada tahun 2013, Angelina Jolie melakukan sebuah tes dan dokter menyatakan bahwa ia memiliki resiko terpapar penyakit kanker payudara sebesar 87%. Pada tahun yang sama, Angelina Jolie juga akhirnya melakukan sebuah operasi, yaitu operasi mastektomi ganda atau bisa disebut juga pengangkatan kedua payudaranya. Kedua, ada aktris perempuan dalam negeri yaitu Renita Soekardi atau yang biasa kita kenal Nurmala dalam salah satu sinetron Indonesia, yaitu sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Dikabarkan bahwa Renita Soekardi ini sudah mengidap penyakit kanker payudara sejak lama dan bahkan sudah pernah dinyatakan sembuh juga. Namun pada tahun 2017 sayangnya ia meninggal dunia dengan stadium kanker payudara yaitu 3B. Kemudian yang ketiga ada musikus terkenal luar negeri, salah satu member band rock Kiss yaitu Peter Criss, mengidap penyakit kanker payudara juga di tahun 2009 dan ia melakukan operasi pengangkatan kanker payudara atau dapat disebut juga lumpektomi. Dari beberapa kasus tadi membuktikan bahwa kanker payudara ini sebenarnya dapat juga menyerang pria. Selain itu, penanganan dini juga dapat menurunkan resiko keganasan sel kanker tersebut dan juga menurunkan resiko kematian pada pengidap kanker payudara. Sebenarnya penyakit payudara ini juga dapat sembuh, tapi juga dapat muncul kembali jika pengidapnya itu tidak menerapkan hidup sehat, seperti istirahat yang cukup, olahraga secara teratur, dan lain sebagainya yang akan kita bahas nanti di pencegahannya. Jadi sebenarnya apa sih kanker payudara itu? Kemudian jenisnya ada apa saja, gejalanya seperti apa, penyebabnya karena apa, siapa saja nih yang beresiko. Kemudian apakah benar kalau pria itu bisa mengidap penyakit kanker payudara juga? Seperti apa ya penanganannya dan pencegahannya? Kemudian apa saja sih ciri-ciri dari setiap stadium kanker payudara ini? Kalau begitu kita langsung saja ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan, juga membahas lebih detail lagi tentang penyakit kanker payudara ini. Oke, Yang pertama ada pengertian kanker payudara. Kanker payudara merupakan suatu jenis tumor ganas yang berkembang pada sel-sel payudara.
Sel-sel tersebut membelah diri lebih cepat dari sel normal dan berakumulasi, yang kemudian membentuk benjolan ataupun massa. Pada stadium lebih parah, sel-sel abnormal ini dapat menyebar melalui kelenjar getah bening ke organ tubuh lainnya. Meski sering terjadi pada wanita, kanker payudara juga dapat menyerang pria. Adapun gejala kanker payudara, pada stadium dini kanker payudara itu dapat tidak menunjukkan gejala apapun atau gejala tertentu. Oleh karena itu sangat penting untuk melakukan sadari atau periksa payudara sendiri setiap bulan. Biasanya itu 10 hari setelah masa haid berakhir. Raba payudara dengan teliti searah jarum jam untuk mendeteksi adanya benjolan atau perubahan pada payudara. Adapun beberapa gejalanya biasanya itu dapat muncul, pertama benjolan atau pengerasan pada payudara yang berbeda dari jaringan sekitarnya. Kemudian darah keluar dari puting payudara. Kemudian nyeri dan pembekakan pada payudara. Kemudian ada pengelupasan kulit dari sekitar puting payudara. Ada juga perubahan pada kulit payudara seperti cekungan. Ada juga perubahan ukuran, bentuk atau tampilan dari payudara. Kemudian ada puting tertarik masuk atau retraksi atau invasi ke dalam. Kemudian yang terakhir ada benjolan atau pembengkakan di bawah ketiak. Kemudian ini beberapa jenis kanker payudara yang fenomenal, yaitu ada 4. Yang pertama ada ductal carcinoma in situ atau DCIS. Yang kedua ada lobular carcinoma in situ yaitu LCIS. Yang ketiga ada invasif ductal carcinoma atau IDC, dan yang terakhir atau yang keempat ada invasif lobular carcinoma atau ILC. Adapun penyebab dari kanker payudara sendiri itu terjadi akibat pertumbuhan abnormal dari sel-sel payudara. Pertumbuhan abnormal ini diduga disebabkan oleh mutasi gen yang diturunkan secara genetik. Selain itu, terdapat beberapa faktor risiko yang diduga menjadi pemicu kanker payudara, yaitu 1. Jenis kelamin wanita jauh lebih tinggi dibandingkan pria. Yang kedua ada usia yang bertambah, paling banyak pada usia di atas 50 tahun. Ketiga, belum pernah hamil sebelumnya. Keempat, kebiasaan merokok dan minum minuman beralkohol. Yang kelima, kelebihan berat badan atau obesitas. Yang keenam, mulai menopause pada usia lebih tua, yaitu setelah usia 55 tahun. Yang ketujuh, mulai menstruasi sebelum usia 12 tahun. Kedelapan, penggunaan alat kontrasepsi hormon dan terapi hormon setelah menopause. Kemudian kesembilan, riwayat kanker payudara pada diri sendiri pada salah satu payudara. Kemudian yang ke-10 yaitu riwayat kanker payudara pada nenek, ibu, tante, adik, kakak, atau anak kandung. Yang ke-11 atau terakhir yaitu riwayat terpapar dengan radiasi. Adapun kanker payudara pada pria biasanya itu muncul beberapa benjolan keras di bawah puting dan area areola. Kanker payudara pada pria sebenarnya lebih beresiko tinggi menyebabkan kematian daripada bila terjadi pada wanita. Hal ini terjadi karena kesadaran di kalangan pria lebih rendah dan mereka cenderung mengabaikan gejala kanker payudara sehingga terlambat dalam mencari pengobatan. Adapun tanda dan gejala kanker payudara pada pria dapat meliputi 1. Benjolan tanpa rasa sakit atau penebalan di jaringan payudara. Perubahan kulit yang menutupi payudara seperti lesung pipit, kerutan, kemerahan atau kerak. Kemudian perubahan pada puting seperti kemerahan atau kerak atau puting yang mulai berputar ke dalam. Dan yang terakhir yaitu keluarnya cairan dari puting. Sebenarnya tanda gejala kemudian
penyebab dan cara penanganannya ataupun hal lainnya itu baik kanker darah pada pria maupun wanita itu sama. Jadi sebenarnya baik pria maupun wanita jika merasa sudah memiliki gejala-gejala atau tanda dari kanker payudara, diharapkan untuk datang ke dokter atau intinya memeriksakan diri agar penanganannya lebih dini supaya meningkatkan peluang kesembuhan lebih tinggi. Sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri kanker payudara dari setiap stadiumnya. Pada stadium 1, kanker payudara menunjukkan kondisi sel kanker mulai menerobos atau menyerang jaringan payudara normal di sekitarnya. Tahapan dalam kanker payudara stadium 1 dibagi menjadi stadium 1A dan 1B. Dalam stadium 1A, ciri-cirinya yaitu ada 2. Pertama, muncul tumor di payudara namun ukurannya kurang dari 2 cm. Kemudian yang kedua, sel kanker belum menyebar di luar jaringan payudara. Adapun ciri-ciri dari stadium 1B, 1. Tumor di payudara terkadang sudah ada atau belum. Kedua, ditemukan sekelompok sel kanker dengan ukuran antara 0,2 mm sampai 2 mm di kelenjar getah bening. Selanjutnya ciri-ciri pada stadium 2. Stadium 2 ini juga dibagi menjadi 2 yaitu 2A dan 2B. Pada stadium 2A ciri-cirinya yaitu belum ada tumor di payudara tapi sudah ada sel kanker berukuran lebih dari 2 mm di kelenjar getah bening di bawah lengan atau dekat tulang dada. Bisa diketahui lewat biopsi. Kemudian ditemukan tumor berukuran kurang dari 2 cm dan kanker mulai menyebar ke 1-2 kelenjar getah bening di ketiak. Kemudian muncul tumor berukuran antara 2-5 cm, tapi terkadang sel kanker belum menyebar ke kelenjar getah bening di ketiak. Adapun ciri-ciri kanker payudara pada stadium 2B, 1. Muncul tumor berukuran antara 2-5 cm. Kemudian kedua, ditemukan sekelompok sel kanker payudara dengan ukuran antara 0,2 sampai 2 mm di antara 1-2 kelenjar getah bening. Kemudian ketiga, sel kanker menyebar ke 1-3 kelenjar getah bening di ketiak atau dekat tulang dada. Keempat, ada tumor dengan ukuran lebih dari 5 cm tapi sel kanker belum menyebar ke kelenjar getah bening di ketiak. Selanjutnya ciri-ciri kanker payudara pada stadium 3. Dalam stadium ini dibagi menjadi 3 yaitu 3A, 3B, dan 3C. Ciri-ciri kanker payudara stadium 3A yakni belum ada tumor di payudara atau sudah muncul tumor namun sel kanker ditemukan di 4-9 kelenjar getah bening di ketiak atau dekat tulang dada. Kemudian ada tumor berukuran lebih dari 5 cm dan ada sekelompok sel kanker payudara berukuran antara 0,2 sampai 2 mm di kelenjar getah bening. Kemudian muncul tumor berukuran lebih dari 5 cm dan kanker telah menyebar di 1-3 kelenjar getah bening di ketiak atau dekat tulang dada. Selanjutnya ciri-ciri kanker payudara stadium 3B. Yang pertama, ada ditemukan tumor dan sel kanker telah menyebar ke dinding dada dan kulit payudara serta menyebabkan payudara bengkak atau muncul luka. Yang kedua, kanker payudara menyebar sampai ke 9 kelenjar getah bening di ketiak atau dekat tulang dada. Yang ketiga, sebagian besar kulit payudara kemerahan. Yang keempat, payudara terasa panas dan bengkak. Yang kelima, sel kanker menyebar ke kelenjar getah bening dan sudah tampak di kulit. Adapun ciri-ciri kanker payudara stadium 3C. 1. Ditemukan tumor dan kanker telah menyebar ke dinding dada atau kulit payudara. 2. Kanker telah menyebar ke 10 kelenjar getah bening di tubuh bagian atas atau bawah tulang selangka. Yang ketiga, kanker telah menyebar ke kelenjar getah bening di ketiak atau di dekat tulang dada.
Yang terakhir pada stadium 4, ciri-ciri kanker payudara stadium akhir atau stadium 4 itu ditandai dengan kanker payudara sudah mengganas dan menyebar keluar jaringan payudara dan kelenjar getah bening. Di stadium akhir ini kanker bisa merembet ke organ lain seperti paru-paru, kulit, tulang, hati, dan sampai ke otak. Untuk menemukan stadium kanker, biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan. Dengan mengetahui pasti tahap atau stadium kanker payudara, dokter bisa memberikan jenis perawatan paling pas untuk mengendalikan kanker. Terdapat beberapa pencegahan kanker payudara. Pertama, ada olahraga secara rutin. Kedua, cukup istirahat. Ketiga, menyusui anak hingga berusia 2 tahun. Keempat, pemeriksaan rutin dan teliti dengan sadari. Kelima, pengolahan stres yang baik. Keenam, pola makan gizi seimbang. Ketujuh, tidak merokok atau minum minuman beralkohol. Untuk penanganan dan pengobatan kanker payudara itu bergantung pada jenis kanker yang dialami, stadium kanker, ukuran massa kanker, serta sensitivitas sel kanker terhadap hormon. Dokter akan menentukan terapi yang paling sesuai dengan keadaan penderita berdasarkan hal-hal tersebut. Beberapa pilihan pengobatan pada kanker payudara antara lain operasi dengan mempertahankan payudara itu ada 2, yaitu lumpektomi atau membuang kanker dan sebagian jaringan di sekitarnya. Selain dengan operasi atau bedah, ada juga non bedahnya, yaitu terapi obat seperti kemoterapi, terapi hormonal, dan terapi yang ditargetkan untuk menghancurkan sel-sel kanker. Kemudian terapi radiasi menggunakan sinar X berenergi tinggi, sama untuk menghancurkan sel-sel kanker juga. Ada juga terapi rehabilitasi, isinya itu tentang dukungan gizi dan pola hidup untuk membantu menyembuhkan penderita. Kemudian ada latihan bahu dan perawatan lengan untuk mencegah kekakuan dan pembekakan. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan dalam segmen kali ini. Semoga bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan atau hal lain, bisa dapat ditanyakan di kolom komentar. Kemudian bisa juga bertanya pada Mbah Google ya. Zaman sekarang mah sudah canggih gitu ya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.